Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat sehat dan juga sempat yang telah dilimpahkannya. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan keharibaan baginda Nabi Rasulullah SAW yang telah mengangkis kita dari alam kejahiliaan menuju alam yang terang benderang dengan adanya agama Islam. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada para audien yang telah menyempatkan diri untuk menyimak penjelasan kelompok kami yang membahas tentang dinamika tasawuf di era modern. Baiklah, saya sendiri sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang perkembangan tasawuf. Namun sebelumnya saya akan menjelaskan tentang pengertian tasawuf. Dari segi bahasa, para ahli memberikan berbagai pengertian tentang tasawuf. Namun, dari beberapa pengertian itu dapat disimpulkan bahwa tasawuf adalah sikap mental yang selalu memelihara kesucian diri dengan cara beribadah, hidup sederhana, rela berkorban untuk kebaikan, dan selalu bersikap bijaksana. Sikap jiwa yang demikian ini pada hakikatnya adalah akhlak yang mulia. Perkembangan tasawuf. Dunia barat melabeli tasawuf dengan label sufisme. Julukan ini khusus untuk mistik Islam. Di dunia Islam, tasawuf termasuk salah satu disiplin ilmu. Disiplin ini telah mendapat perhatian peneliti, baik di barat, timur, muslim, maupun non-muslim. Objek tasawuf adalah Tuhan, karena yang dibicarakan, dituntut dan dicari dalam tasawuf adalah Tuhan. Mode tasawuf adalah mujahadah dengan bersarana hati. Tujuan tasawuf adalah untuk berada sedekat mungkin dengan pencipta kita, yaitu Tuhan. Memasuki era modern, ada berbagai problematika yang terjadi di tengah masyarakat. Namun, para ahli menyepakati salah satu cara untuk mengatasi problematika tersebut yaitu dengan cara mengembangkan kehidupan yang berakhlak dan bertasawuf. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan untuk penjelasan lebih jelasnya lagi akan dilanjutkan oleh pemateri kedua, kepadanya dipersilahkan. Terima kasih waktunya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari pemateri pertama mengenai bentuk dan media tasawuf di era modern. Kemajuan teknologi dalam bidang komunikasi dan informasi dalam segala bentuk dan media, baik media cetak maupun media elektronik. Tasawuf merupakan ajaran moral atau akhlak yang mulai tentunya tidak terlepas dari pengaruh modernisasi. Adapun pengaruh modernisasi bersifat positif dan negatif, di mana hal tersebut menjadikan peluang ataupun hambatan. Pendidikan modern adalah pendidikan yang dilaksanakan dengan cara modern dan menggunakan alat-alat modern pula. Di zaman modern yang seperti ini, komputer dan internet bukan sesuatu yang baru lagi dalam pendidikan dan pengajaran, bahkan menguasainya menjadi sebuah kewajiban. Sudah banyak sekolah yang menggunakan fasilitas komputer ataupun internet dalam melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar. Adapun pengaruh modernisasi menjadikan hambatan tersendiri bagi implementasi ajaran tasawuf. Hambatan tersebut adalah sebagai berikut. 1. Kita mengetahui bahwa anak-anak dan remaja yang sedang tumbuh dan berkembang mempunyai kegemaran dan sifat yang mudah dan suka meniru, selalu ingin tahu, selalu ingin mencoba dan sebagainya. Sedangkan kita tahu pula bahwa pada saat itu tayangan di TV baik nasional, lokal maupun swasta hampir setiap hari menayangkan sikap tingkah laku dan cara berpakaian artis yang tidak mencerminkan moral yang utama, seperti berpakaian minim dan membuka aurat yang justru dikatakan sebagian dari seni. 2. Handphone kita sudah banyak dilengkapi dengan alat yang canggih, sehingga alat tersebut penggunaan yang notabene remaja secara privasi dapat bermain game
mendengarkan atau mengakses situs-situs pelajaran, bahkan situs-situs yang berbau pornografi. Hal ini berupa disadari merupakan strategi para kapitalitas modern dalam menurunkan mental dan moral bagi generasi muda. 3. Banyaknya majalah yang memuat berita, gambar-gambar dan semestinya bukan konsumsi anak-anak dan remaja juga merupakan hambatan tersendiri bagi pelajaran tasawuf dan pendidikan modern sekarang ini. 4. Web dan video YouTube yang juga menggunakan berdasar dalam dunia media. Adapun modernisasi bagi pelajaran tasawuf adalah bagi sebagai berikut. 1. Siaran TV, radio yang bermutu menunjang aplikasi ajaran tasawuf. 2. Handphone dan YouTube dapat menggunakan untuk media berdakwah, misalkan mendengarkan ayat kursi, suara azan dan sebagainya. Kemungkinan penggunaan bersikap islami dan dekat dengan Tuhan. 3. Majalah-majalah kegemaran dapat menjadikan sebagai sarana berdakwah seperti sunnah-sunnah dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Kamilah. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang tasawuf di kalangan muda. Modernisasi dan krisis spiritual saat ini, kita berada di tengah-tengah kehidupan masyarakat modern atau sering disebut juga sebagai masyarakat sekuler. Umumnya, hubungan antara anggota masyarakat modern didasarkan atas prinsip-prinsip materialistik. Mereka merasa bebas dan lepas kontrol agama dan pandangan dunia metafisis. Masyarakat modern yang cenderung rasionalis, sekuler, dan materialis ternyata tidak membuat kebahagiaan dan ketentraman. Masyarakat milenial atau masyarakat modern sendiri pada dasarnya merupakan struktur masyarakat yang dinamis, kreatif, dan mampu berpikir logis untuk melahirkan gagasan-gagasan konstruktif dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan manusia dalam berbagai bidang. Masyarakat modern telah memahami peristiwa-peristiwa alam beserta dirinya melalui ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini ternyata manusia tidak mampu mempertahankan nilai-nilai dasar pada dirinya. Abu Al-Wafa Al-Tabzani dalam The Role Sufisme mengklasifikasikan sebab-sebab kegelisahan masyarakat modern. Pertama, karena takut kehilangan apa yang ia miliki. Kedua, timbulnya rasa khawatir terhadap masa depan yang tak disukai. Ketiga, disebabkan oleh rasa kecewa terhadap hasil kerja yang tidak dapat memenuhi harapan spiritual. Keempat, banyak melakukan pelanggaran dan dosa. Semua ini muncul dari dalam diri seseorang karena hilangnya keimanan dalam hati dan menghambat hidup kepada selain Tuhan. Melihat manusia modern yang penuh dengan problema tersebut, maka Hamka menawarkan alternatif terapi agar mereka mendalami dan menjalankan praktik tasawuf. Hanya nilai-nilai tasawuflah yang dapat memenuhi jawaban akan kebutuhan spiritual manusia modern dalam tasawuf. Penyelesaian keadaan itu tidak dapat tercapai secara optimal jika hanya dicari dalam kehidupan lahir semata. Jika diamati lebih luas lagi krisis moral dan kemanusiaan ini, maka bisa kita amati dengan apa yang terjadi di Timur Tengah. Ketika pelanggaran hak asasi manusia seolah sesuatu yang biasa, pembantaian terhadap anak-anak dan perempuan yang begitu biadab seolah telah menjadi pemandangan biasa saja. Semua pelecehan, pembantaian, dan kekerasan lainnya sudah menjadi santapan sehari-hari bagi mereka. Pelanggaran HAM yang melanda manusia saat ini adalah kekerasan dalam rumah tangga dan terhadap orang lain yang merugikan orang lain baik fisik, psikis maupun seksual, serta dapat membawa trauma bagi manusia global. Melihat persoalan berdasarkan manusia modern yang begitu menyayat hati ini, maka John Nisbet dan Patricia Booth ini sebagaimana yang dikutip oleh Mulyani mengatakan bahwa kondisi kekinian ini telah membuat manusia jauh dari Tuhannya. Oleh karena itu diperlukan internalisasi nilai-nilai tasawuf. Penerapan ajaran tasawuf dalam kehidupan sehari-hari akan menciptakan lingkungan yang kondusif dan berakhlak. Konsep tahdil yakni membersihkan diri dari perilaku dan sifat yang tercela. Konsep ini bisa berfungsi sebagai sarana untuk membersihkan jiwa dan penyakit batin. Jika kita lihat dari konsep zuhud dan tasawuf juga menjadi salah satu obat penyakit spiritual masyarakat modern.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih waktunya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya, yaitu peluang dan tantangan tasawuf di era digital. Di masa zaman modern, tentunya semakin lebih baik dari zaman sebelumnya. Terutama di era digital, begitu banyak munculnya teknologi canggih dan fungsinya agar lebih mempermudah masyarakat. Kemajuan teknologi dan informasi di era digital memang tidak dapat dipungkiri telah membawa manfaat yang luar biasa di kalangan umat manusia. Kemudahan dan kecepatan akses informasi menciptakan kenyamanan dan kesenangan tersendiri dalam berkomunikasi dan berinteraksi antar sesama. Dengan adanya kemajuan teknologi di segala bidang, komunikasi dan informasi dalam segala bentuk dan media, baik media cetak maupun media elektronik, menyebabkan manusia mendapatkan informasi dalam segala bidang. Hal ini jelas berpengaruh terhadap kehidupan manusia di segala bidang pula termasuk moral. Tasawuf yang merupakan ajaran moral atau akhlak yang mulai tentunya tidak terlepas dari pengaruh modernisasi adapun pengaruh modernisasi atau digital bersifat positif atau negatif, di mana hal tersebut menjadi peluang atau hambatan. Salah satu yang menjadi peluang ajaran tasawuf di era digital seperti pada media yang digunakan untuk menyampaikan ajaran tasawuf. Dalam terlihat bahwa peranan dan fungsi media memberikan pemodelan ketauladanan, mediaisasi, dan pengembangan kepribadian. Adanya jaringan sosial yang menjadi translator komunikasi, media baru digital memiliki berbagai fasilitas yang dapat digunakan dan pembelajaran melalui teknologi digital dapat memungkinkan seluruh umat belajar tanpa harus meninggalkan tempat tinggal atau pekerjaan. Di era digital seperti menjadi semakin menantang karena kecepatan arus teknologi informasi akan sangat membantu umat Islam dalam menyampaikan risalah kebenaran dan ketuhanan. Itulah sebabnya mulai banyak media-media yang muncul dengan orientasi dakwah. Di lain pihak, ada juga yang berpendapat ilmu pengetahuan dan teknologi positif ataupun negatif tergantung kepada bagaimana cara mengelolanya. Agar peranan ilmu pengetahuan seperti tasawuf dan teknologi itu bisa berdampak positif adalah berpulang kepada sikap mental dan kepribadian umat Islam. Yang kini menjadi persoalan adalah penggunaan teknologi masih lebih banyak dikendalikan dan dikuasai oleh orang-orang moralitasnya kurang dapat dipertanggungjawabkan. Efek negatif dan kemajuan teknologi terlibat nyata dalam kehidupan modern atau digital, seperti kepribadian yang terpecah, penyalahgunaan iptek, pendangkalan iman, maka itu juga termasuk salah satu tantangan, dan fungsi adanya ajaran tasawuf bisa dapat meminimalisir agar tidak terjadi efek negatif dari masa di era digital. Melihat gejala manusia modern yang penuh problematika dan mengakibatkan kekosongan spiritual. Tentunya pemanfaatan salah satu teknologi di era digital harus senantiasa disandarkan secara utuh dan langsung dalam bentuk sikap ketakwaan. Sehingga tata nilai, etika, dan moral yang luhur dan mulia yang terintegrasikan tentunya telah menjadi muatan utama dalam setiap kegiatan penyiaran yang dapat dilakukan tersebut. Islam sebagai sistem nilai dalam kaitannya dengan bentuk tantangan tersebut telah mengatur dan mengantisipasi sedemikian rupa dengan acuan nilai rahmatun lil alamin dan amar ma'ruf nahi mungkar. Seperti layaknya segala sesuatu yang memiliki kelebihan dan kekurangan. Kemajuan teknologi di era media digital tentunya membawa baik dampak positif atau negatif keberadaan publikasi informasi bagi seluruh umat Islam di masa depan untuk meminimalisir nilai-nilai komunikasi informasi yang bertentangan dengan nilai luhur Islam.
Maka sudah waktunya untuk mencari sebuah solusi untuk melakukan perbaikan dalam segala aspek kehidupan masyarakat, dan disinilah akhlak tasawuf memiliki peran penting. Terima kasih waktunya. Mungkin hanya ini dari kelompok kami yang bisa sampaikan, kurang lebihnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.